Halo Augeiers, welcome back di ibadah kali ini. Antusias sekali bisa memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun melalui via online, saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, disitulah Tuhan beserta dengan kita. Amin. Kami menyambut teman-teman yang baru pertama kali beribadah di GMS Sumatera. Welcome home, sebuah sukacita dapat berjumpa dengan teman-teman, dan untuk kalian yang belum bergabung dalam komunitas kecil yang kami sebut sebagai Connect Group, yaitu tempat kita sama-sama bertumbuh, saling menopang, menguatkan, dan membangun satu sama lain, segera hubungi kami di nomor WA yang tertera atau mengisi form online di gms.church/connect. Augeiers seluruh Sumatera, tetaplah setia beribadah online dari rumah masing-masing setiap hari Sabtu pukul 5.30 sore melalui YouTube GMS Sumatera atau melalui website gms.church/streaming/Sumatera. Akan diadakan Worship Night GMS Sumatera yang kedua dengan tema Penuhi Hidupku pada tanggal 8 Oktober jam 7 malam. Premier di YouTube GMS Sumatera. Encourage teman-teman CG buat join bareng ya. Follow akun Instagram gereja lokal masing-masing untuk mendapatkan informasi terkini dan jadwal ibadah selengkapnya. Minggu ini adalah minggu pertama di bulan Oktober. Teman-teman dapat mengembalikan persepuluhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Teman-teman dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer. Teman-teman dapat scan QR Code di layar untuk mendapatkan informasi nomor rekening dan QRIS. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus di akhir ibadah ini. Jemaat dapat menyiapkan sepotong roti atau biskuit atau anggur atau teh atau air putih untuk bisa perjamuan di rumah masing-masing. Dan last but not least, saya punya pantun buat teman-teman. Naik kereta membawa nangka, tidak lupa juga dengan anggur. Saat mata masih dibuka, jangan lupa selalu bersyukur. Nah, sebelum kita mulai ibadah, yuk kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu hari ini ya Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan, kesehatan sampai hari ini bisa mengikuti sesi ibadah walaupun melalui via online. Ya Tuhan, sebentar lagi kami hendak mau mendengarkan firman dari-Mu. Kami siap menerima impartasi yang terbaru juga Tuhan dari-Mu. Terima kasih hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Amin. Mari bersama-sama masuk hadirat Tuhan. Kita bawa penyembahan kita, pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Our hearts are open wide. Here
all the praise and shout, hallelujah, hallelujah. Worship your holy name, Jesus, unto you we proclaim, hallelujah, hallelujah. Oh, turn our eyes unto you, Lord. When I'm your God, say,
generasi ini kami berdiri, hingga nyatalah dahsyat Engkau. Kini kami kan memuji dengan senang hati, hingga nyatalah dahsyat Engkau hebat. Mari satukan hati kita dan katakan, bagi generasi ini kami berdiri, oh hingga dahsyat Engkau. Kini kami angkat pujian kami Tuhan dengan senang hati, oh hingga nyatalah dahsyat Engkau. Bagi generasi ini kami berdiri, hingga nyatalah dahsyat Engkau. Kini kami kan memuji dengan senang hati, hingga nyatalah dahsyat Engkau hebat, dahsyat Engkau hebat, dahsyat Engkau hebat. Kau hebat. Mari bersama sorakan, Kau hebat. Haleluya. Kami mau berikan Tuhan segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian, dan pengagungan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sungguh dahsyat keajaiban-Mu, tak tergapai oleh pikiranku. Semua yang telah ada dan yang akan datang, Kau menjadikan segalanya indah. Terpesona kan kebesaran-Mu, dari dulu sampai selamanya. Penuh kuasa takkan berubah. Ku naikkan syukurku kepadamu Tuhan. Biar pengagungan sampai di hati-Mu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Kau lebih megah dari yang termegah. Terimalah sembahku, hanya Kau yang ada di tata. Sungguh dahsyat keajaiban-Mu, amin, tak tergapai oleh pikiranku. Semua yang telah ada dan yang akan datang, Kau menjadikan segalanya indah. Terpesona kan kebesaran-Mu, dari dulu sampai selamanya. Penuh kuasa takkan berubah. Ku naikkan syukur
Kami bersorak-sorai Tuhan, karena kasih setiamu. Kami bersorak-sorai Tuhan, sebab di dalam-Mu kami temukan hidup kami. Haleluya, kami mengasihi-Mu Yesus. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau, ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan nanti Tuhan untuk seluruh Sumatera ini Tuhan Yesus boleh biar menjadi firman yang menguatkan Tuhan Yesus, yang berbuah bagi setiap army of God yang ada Tuhan Yesus. Engkau yang berkati Tuhan Yesus, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas hari ini. Kami mau siap mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, shalom semuanya. Haleluya, sukacita banget hari ini bisa menyampaikan firman Tuhan di depan semua Army of God Sumatera. Nah, apalagi nanti kita bisa ya rindu, nanti mungkin ada retret atau apa, kita bisa ketemuan onsite kembali. Nah, kita bisa fellowship bareng seluruh Sumatera, terus ya kita bisa ngobrol-ngobrol bareng ya. Nah, jadi ya seneng banget, pastinya kita mau sama-sama cepet-cepet kembali di onsite. Pastinya kita tuh seru banget bisa ketemu sahabat, ketemu temen, coach CGL yang ada di tempat kita saat ini. Nah, jadi itulah hubungan yang manis gitu. Itulah hubungan yang manis yang sudah kita bangun hari ini.
seluruhnya dimanapun kita berada tuh hubungan itu tuh tetap ada gitu, tetap terjalin. Sekalipun nanti mungkin ada berubah generasi, Army of God yang baru muncul, tapi saya percaya, saya berdoa hubungan ini akan tetap terjaga gitu. Asik, amin. Nah, jadi saya mau bahas gitu. Jadi semanis-manisnya hubungan gitu, pasti ada yang namanya konflik. Percaya nggak? Why? Kenapa gitu? Kenapa adanya konflik? Kenapa pasti adanya konflik gitu? Mungkin dampaknya apa gitu? Dampaknya mungkin bisa hubungan pertemanan tidak terjalin lagi, terus hubungan persahabatan berakhir. Kalau kita bicara tentang hubungan berpasangan, mungkin bisa sampai putus gitu. Bahkan hubungan antara orang tua dan anak itu tuh bisa rusak gitu. Nah, kita perlu tahu kenapa gitu. Kenapa kok bisa sampai hal itu terjadi? Masalah tersebut bisa muncul gitu. Yuk sama-sama kita belajar dari firman kebenaran Tuhan hari ini. Saya beri judul khotbah saya hari ini tuh Facing the Conflict, atau menghadapi konflik gitu. Benar, menghadapi konflik. Nah, kalau kita mau tarik lebih jauh, sebenarnya konflik itu tuh muncul karena apa sih gitu? Kita bisa tarik lebih jauh ya. Karena setiap kita itu berbeda-beda gitu. Setiap kita itu punya cara pandangnya yang berbeda. Mungkin kita bisa renungkan. Setiap kita di sini itu kita itu punya latar belakang yang berbeda. Cara didik orang tua, mungkin pengalaman hidup di masa lalunya mungkin yang membentuk kita sampai sekarang ini, ataupun hal-hal yang kita perlukan gitu. Contohnya bahasa kasih. Saya simpulkan bahasa kasih kita itu berbeda-beda. Ada yang mungkin senang diperlakukan dengan manis, ada yang mungkin senang diperlakukan dengan romantis, atau mungkin bahasa kasihnya ada yang senang diberikan pemberian atau hadiah. Nah, setiap kita itu berbeda-beda gitu. Setiap kita itu berbeda-beda. Yuk, kita sama-sama buka di Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Di Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dalam bersosialisasi dan mengatasi konflik. Nah, harapannya nanti kalau ada konflik, kita nggak boleh lari ya. Kita nggak boleh lari. Tapi kita perlu hadapi dengan benar agar tidak terjadi perpecahan atau keretakan-keretakan di dalam hubungan yang kita bangun. Nah, gimana caranya untuk kita menghadapi konflik? Gimana caranya? Nah, kita baca sama-sama ayat firman Tuhan yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Stop sampai di situ. Nah, ayat firman Tuhan tadi bilang, sempurnakanlah sukacitaku dengan menjadi satu dalam kasih itu gitu. Nah, poin pertama yang kita bisa pelajari apa sih? Kita perlu yang namanya sepakat gitu. Katakan sepakat. Nah, di dalam Tuhan, di dalam kasih tersebut kita tuh perlu yang namanya sepakat. Tadi ayat firman Tuhan tadi saya lanjutkan itu, kita tuh menjadi satu di dalam kasih gitu. Menjadi satu di dalam kasih itu dalam artian kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama manusia. Itulah hukum yang terutama yang Tuhan tuliskan kepada kita semuanya gitu. Terus apalagi? Kita itu menjadi satu dalam jiwa gitu. Menjadi satu dalam jiwa, bayangin kita tuh satu dalam jiwa itu berarti semua kepentingan atau semua yang kita mau itu menjadi satu gitu. Kita sepakat gitu, menjadi satu. Nah, terus apa lagi gitu? Kita itu perlu juga namanya bersatu di dalam tujuan gitu. Jadi
tujuan kita itu apa? Tujuan kita itu menyenangkan hati Tuhan. Terutama lebih spesifiknya adalah kita itu menjangkau jiwa-jiwa. Jadi ingat ya, kita menjangkau jiwa-jiwa kita menyelamatkan yang terhilang. Nah, jadi kalau kita sepakat dalam segala hal, aplikasinya gimana gitu? Aplikasinya gimana? Kita bisa memberikan nasihat seperti di ayat pertama tadi. Karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan kasih mesra dan belas kasihan gitu. Jadi kita bisa aplikasikannya dengan hal tersebut. Coba bayangin gitu. Pasti ada yang namanya tenaga yang kita bayar. Pasti ada yang namanya proses. Nggak mungkin gitu. Hal ini tuh nggak bisa dibangun dengan singkat. Kalau kita kebayang kata sepakat, pasti kita tuh berusaha untuk komunikasikan gitu. Kita komunikasikan gimana ya caranya untuk kita bersepakat gitu. Contohnya ada 2 orang ketemuan terus ngobrol bareng. Mereka punya project atau mereka punya hal yang mau dicapai gitu, pasti ada yang namanya komunikasi yang baik gitu. Nah, jadi ya perlu untuk apa? Untuk kita itu bisa menjadi satu atau kita bisa sepakat. Nah, penting juga di dalam hati kita bahwa kasih tadi, jiwa dan tujuan kita itu jangan kita capai untuk kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan kita seorang gitu. Kalau di dalam membangun hubungan nggak boleh ya. Kita itu mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Kemarin juga saya ada sempat bahas di AOG Palembang itu bahwa kalau sebuah hubungan tuh harus memiliki hubungan yang tulus. Nggak boleh ada kepentingan diri sendiri kalau di dalam berhubungan, membangun hubungan dengan orang lain. Nah, jadi saya juga mau flashback gitu. Banyak hal yang dunia ajarkan gitu. Dunia ajarkan, kita tahu ya, di sini firman Tuhan tuh menunjukkan kepada kita hal-hal yang asli gitu, hal-hal yang benar. Nah, mungkin kita tahu gitu, hal-hal yang palsu itu seperti apa. Tuhan nggak mengajarkan hal tersebut, tapi itu muncul di dalam dunia ini. Contohnya apa? Kalau orang gitu bangun hubungan, mereka itu kecenderungannya itu mencari kepentingan sendiri. Apalagi kalau kepentingannya sudah tercapai, mereka itu udah langsung meninggalkan hubungan tersebut gitu. Nah, kita jangan ya, kita diajarkan firman Tuhan tadi, kita perlu yang namanya sepakat. Apalagi sepakat itu nggak bisa dicapai dengan singkat waktu. Ada hubungan terus-menerus bahkan sampai akhir hidupnya kita. Kalau saya punya prinsip gitu, saya belajar juga dari firman Tuhan ini, bahwa setiap hubungan tuh nggak ada yang pernah berakhir. Mungkin bisa jadi sahabatan atau teman, mungkin ada perbedaan pendapat, tapi saya belajar hubungan itu lama sampai akhir hidupnya saya gitu. Jadi ya, yuk sama-sama kita belajar ya dari firman Tuhan ini. Ya, kita belajar untuk kita tuh bersepakat dengan tidak mementingkan kepentingan kita sendiri gitu. Semuanya mau katakan amin. Nah, jadi ya kita belajar ya. Jadi istilahnya itu, hubungannya itu bukan karena ingin memanfaatkan, tapi biasanya orang bilang itu ya kita itu ya lebih kepada kita tuh lihat apa ya kepentingan aku nih. Jangan sampai kepentingan kita itu hanya kepentingan untuk diri kita sendiri dan itu merugikan orang lain. Jangan ya. Ada pepatah juga bilang ada udang di balik batu gitu. Jangan sampai ada di dalam hubungannya kita. Nah, terus poin yang kedua yang kita bisa pelajari apa gitu? Poin kedua yang kita bisa pelajari adalah hargai orang lain lebih gitu. Hargai orang lain lebih itu berbicara tentang apa? Nah, ketika kita membangun hubungan dengan orang lain, kita perlu tahu prinsip ini, kita perlu menghargai orang tersebut lebih gitu. Jadi ketika kita ketemu dengan orang, kita itu siap-siap untuk menghargai kepentingan orang lain itu lebih gitu. Jadi kita bisa tangkap ya di sini. Coba saya ulangi lagi. Ketika kita ketemu dengan orang lain, kita itu secara spirit sudah mempersiapkan gitu. Kita tuh memperhatikan atau menghargai kepentingan orang lain itu lebih di atas kepentingannya kita. Jangan sampai kita tuh punya spirit kalau ketemu orang kayak
poin yang pertama tadi, datang terus kita untuk menggenapi atau untuk mencapai kepentingan kita saja gitu. Itu adalah hal yang salah. Jadi ya, kita perlu yang namanya juga tulus di dalam melakukannya. Setelah kita belajar tadi poin tadi, kita tuh dengan tulus belajar untuk melakukannya juga. Kita tuh nggak bisa gitu. Kita nggak bisa kalau di dalam hubungan itu kita mementingkan kepentingan kita sendiri aja. Karena apa? Karena setiap orang itu punya kepentingannya masing-masing. Nah, jadi kita itu ketika membangun hubungan, kita ketemu dengan orang lain, kita itu perlu lihat gitu. Apa ya kira-kira kepentingan orang tersebut? Bisa nggak ya ketika kita ketemuan dengan orang tersebut, kepentingan keduanya kita itu combine, terus akhirnya semuanya itu dapat dicapai. Nah, kita baca yuk ayatnya di ayat 4 sampai 6. Nah, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga gitu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Amin. Jadi maksudnya adalah apa gitu? Kita itu boleh gitu, kita tuh boleh memiliki kepentingan, kita boleh namanya memiliki kepentingan. Firman tadi, Tuhan tadi bilang gitu, kita boleh memiliki kepentingan, tapi kita itu melihat juga kepentingan orang lain itu apa gitu. Ketika kita membangun hubungan, yuk sama-sama turunkan ego kita, kepentingan kita tuh kita kebelakangkan dulu, bukan di depan. Harus kepentingan kita yang dipenuhi, harus kepentingan kita sendiri aja yang dipenuhi. No gitu, jangan. Tapi kepentingan kita di belakang gitu. Apa ya kepentingan orang lain ini? Hendaklah kita tuh memperhatikan kepentingan orang lain juga. Itu yang disebutkan firman Tuhan tadi. Nah, jadi mulai hari ini juga, yuk sama-sama kita belajar. Saya pun masih belajar di dalam hal ini, poin ini. Bahwa saya mau gitu, ketika saya membangun hubungan dengan orang lain, terutama di dalam kepemimpinan, saat ini menggembalakan orang-orang, saya tuh mau melihat gitu kepentingan mereka. Bahkan saya memiliki gitu visi untuk mereka itu biar mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan, bukan lagi kepentinganku sendiri. Mungkin kalau kita tahu kan, kita punya visi, kita mau lihat, Army of God semakin bertumbuh, enggak lagi di situ, tapi kita lihat juga kualitas orang-orangnya. Orang-orang mungkin datang mereka enggak punya tujuan hidup atau apa, kita tuh mau gitu sama-sama melihat bahwa setiap orang itu berharga. Mereka memiliki kepentingan apa ya kira-kira yang bermanfaat, bukan hanya ketika mereka bisa berpikir aja gitu. Mungkin mereka berpikir kan gitu, aku nih butuh apa ya, tapi kita planningkan juga gitu untuk kepentingannya, untuk kita melihat gitu, mereka ini butuh loh diperlengkapi ini. Akhirnya kita memuridkan mereka, terus kita mengajarkan nilai-nilai kepada mereka, gimana caranya ngomong di depan orang, atau kita melatih lebih lagi gimana caranya memimpin. Nah, setiap kita tuh sama-sama bertumbuh di tempat ini. Jadi jangan ada yang sungkan, jangan ada yang namanya mementingkan kepentingan diri sendiri aja. Tapi yuk sama-sama kita menghargai kepentingan orang lain lebih. Wow, so sweet banget ya. Maksudnya ketika kita dengar firman Tuhan ini, poin ini, kita tuh langsung kebayang gitu. Wajar ya, maksudnya gimana ya? Wajar lah gitu. Kalau hal itu kayak konflik itu nggak bakal terjadi lah gitu kalau ada yang namanya kita tuh saling menghargai kepentingan orang lain gitu. Konflik itu nggak mungkin muncul terus jadinya masalah. Mungkin bisa muncul gitu, mungkin konflik itu bisa muncul karena ya tadi perbedaan pendapat atau perbedaan cara pandang. Tapi ketika konflik itu muncul, kita udah tahu gitu, kita perlu hargai kepentingan orang itu lebih gitu. Apa ya, kalau kepentingan orang itu salah, kita bisa nasihatkan dengan lemah lembut gitu. Kita bisa kasih tahu, kayaknya salah deh kalau kita melakukan hal ini, atau pemikiran kamu mungkin
lebih baiknya seperti ini nggak ya gitu. Kita bisa komunikasikan dengan baik. Jadi yuk sama-sama kita belajar ya di poin kedua ini. Dan yang terakhir, poin yang ketiga yang kita bisa pelajari adalah kita itu perlu yang namanya merendahkan diri gitu. Nah, merendahkan diri ini seperti apa? Kita baca sama-sama ayatnya di ayat 7 sampai 8. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib gitu. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengajarkan gitu. Tuhan Yesus sendiri meneladankan kepada kita gitu, bahwa kita itu perlu yang namanya untuk mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia gitu. Bayangin ya, Tuhan Yesus tuh kasih teladan tuh contohnya gini deh, biar lebih gampang kita masuk ke pemikirannya kita. Bayangin ada seorang raja, punya kekayaan yang banyak, punya orang yang melayani banyak, hamba-hambanya banyak. Sementara dia seorang raja ini malah memilih menjadi pelayan gitu dari semuanya gitu. Dia lepaskan hak dengan secara sengaja gitu. Jadi secara sengaja melepaskan jubahnya mungkin, atau haknya. Kita bisa lihat dari teladannya Tuhan Yesus, dia itu sengaja membasuh kakinya gitu, murid-muridnya. Bayangin Tuhan dengan penuh kuasa membasuh kaki murid-muridnya gitu. Aduh, itu kita pernah nggak sih gitu? Saya sih pernah gitu. Saya pernah. Mungkin setiap kita di sini ada juga yang pernah ya membasuh kaki teman-temannya gitu. Pemimpin membasuh kaki anak-anak CG-nya gitu. Itu rasanya momen yang sweet banget gitu, melepaskan hak gitu. Bukan, kalau kita berbicara tentang orang yang mau lebih besar, hendaklah dia menjadi pelayanmu gitu. Firman Tuhan bilang seperti itu. Nah, itu namanya melepaskan hak. Nah, jadi kita sama-sama belajar di sini gitu. Tuhan Yesus itu datang ke dunia bukan untuk berkuasa, menyatakan diri haha gitu. Saya adalah seorang raja, enggak. Tapi dia itu memberikan keselamatan kepada kita dengan apa? Dengan cara meneruskan atau menggenapi kehendaknya Allah, mati sampai di kayu salib dan menerima penderitaan gitu. Kalau kita bisa dengar juga gitu, kita pernah tahu ya ceritanya bahwa Tuhan Yesus itu pernah ada satu momen pas dia disalib, dia itu nggak mau loh dicucuk mur yang bercampur minuman lain gitu atau apa gitu. Itu tuh artinya itu dia itu bisa menghilangkan rasa sakit kalau dicucukkan itu. Tapi dia mau dicucukkan, yang kedua dia dicucukkan dengan mur murni. Artinya dia tuh nggak mau gitu yang namanya penderitaannya itu di-courting. Tapi dia mau bahwa penderitaannya itu full gitu. Jadi dia nggak mau ringankan. Bahwa apa? Bahwa dia tuh secara sengaja gitu. Secara sengaja bahwa dia melepaskan haknya. Dia mau menanggung penderitaan dengan kita. Saat ini mungkin kita ada kelemahan-kelemahan. Dia juga menanggungnya sebagai manusia. Seorang manusia yang mati di kayu salib dan dibangkitkan. Dan ialah gitu raja di atas segala raja, Allah Tuhan Allahnya kita. Untuk apa? Untuk menebus setiap kita di kayu salib. Nah, jadi ya kita perlu belajar ini dari Tuhan Yesus sendiri, bahwa kita itu ketika kita membangun hubungan dengan orang lain, kita itu sama-sama kosongkan diri, lepaskan egonya kita gitu. Kalau bisa dibilang kita itu tulus benar-benar gitu. Jangan sampai kalau bisa ya, mungkin agak sulit tapi bisa, pasti bisa ketika kita bangun hubungan dengan orang lain. Nggak ada yang namanya kepentingan diri sendiri, nggak ada yang namanya hak kita gitu. Kalau kita mungkin dirugikan, kita seberusaha mungkin kita menghargai hubungan itu. Gimana ya caranya untuk orang tersebut, mungkin kalau dia melakukan hal yang salah, kita tegur, tapi kita tetap jaga hubungannya gitu, jaga hubungannya. Nah, jadi inilah karakter Kristus yang perlu kita teladani. Mungkin di dalam diri kita juga, mungkin kita itu nggak sempurna, mungkin secara karakter. Tapi karena kita ini
mau gitu, kita sama-sama mau belajar meneladani karakternya Kristus, kita mau serupa dan segambar dengan Kristus, kita yuk sama-sama boleh merendahkan hati kita yuk sama-sama, saya juga mengajak setiap Army of God untuk kita tuh merendahkan hati, kita koreksi diri kita yuk, kita lihat karakter kita apa ya yang kira-kira mau Tuhan proses, mau Tuhan bawa untuk kita tuh sama-sama berkarakter serupa dan segambar dengan Kristus. Nah, firman Tuhan ini saya percaya diperuntukkan untuk kita semua. Tidak ada yang terkecuali. Mungkin latar belakang kita boleh berbeda, pandangan kita boleh berbeda, tapi mulai hari ini, mulai saat ini, yuk kita samakan satu hati, kita sepikir, sejiwa, satu tujuan, kita sepakat untuk sama-sama kita mau di dalam sebuah hubungan, di dalam kita bersosialisasi, baik di dalam dengan teman CG kita, atau dengan teman kerja kita, atau sahabatnya kita, atau dengan teman sekolah kita, dimanapun kita berada, kita perhatikan nilai-nilai ini, kita perhatikan nilai-nilai firman ini, bahwa Tuhan itu mengajarkan yang pertama itu adalah kita yuk sepakat yuk gitu, kita sepakat satu kasih, satu tujuan, satu jiwa. Terus apalagi yang kedua, kita boleh lebih lagi, kita hargai orang lain lebih. Terus yang ketiga itu kita yuk sama-sama merendahkan diri, kita menganggap orang lain itu lebih penting, kita lepaskan hak kita. Mungkin ada hal-hal yang kita bisa gunakan hak seperti Tuhan Yesus tadi, tapi dia rela mati, dia rela menderita untuk apa? Supaya kita diselamatkan, supaya orang lain boleh, namanya mereka itu boleh memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Jangan kita hakimi dulu, tapi kita yuk sama-sama kita hargai, kita lepaskan hak kita untuk kita itu membangun hubungan yang lebih baik lagi. Oke. Saya mau tutup di dalam doa, yuk sama-sama semuanya boleh tutup Alkitabnya, kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk melalui firman ini Tuhan Yesus, setiap kami Tuhan Yesus boleh Tuhan Yesus diubahkan Tuhan Yesus. Mungkin ada prinsip-prinsip, cara pandang Tuhan Yesus, mungkin ada juga pemikiran kami ketika berhubungan dengan orang lain, mungkin ada pandangan-pandangan yang gak sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, hamba-Mu perkatakan Tuhan, hamba-Mu tolak di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pikiran Kristus, kata sepakat itu ada di dalam setiap kami ketika kami membangun hubungan bersosialisasi dengan orang. Kami boleh menunjukkan karakter Kristus tadi, kami boleh bersepakat bersatu hati, kami boleh menghargai orang lain lebih Tuhan Yesus, dan kami boleh juga Tuhan Yesus merendahkan diri kami Tuhan Yesus, untuk kami melihat Tuhan Yesus bahwa ketika kami membangun hubungan, orang-orang pun juga boleh merasakan kasih-Nya Kristus Tuhan Yesus. Orang-orang juga boleh merasakan keselamatan yang daripada Tuhan Kristus mengalir melalui kami. Kasih-Nya Kristus juga boleh mengalir melalui kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati boleh sama-sama katakan amin. God bless you all. Bersyukur untuk setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mari saya ajak setiap teman-teman Army of God boleh mempersiapkan roti sepotong kecil atau biskuit untuk ada di sekitar kita, dan juga teh, air, atau jus secukupnya untuk kita sama-sama menikmati perjamuan kudus pada minggu ini. Dan ketika saya mempersiapkan hari ini, saya kembali diingatkan bagaimana Tuhan Yesus mempersiapkan seluruh kehidupan dan hati dan pikirannya sepenuhnya di momen-momen Tuhan Yesus memberikan hidupnya dan nyawanya di atas kayu salib. Mari kita sama-sama membuka ayat di Markus pasal 14 ayat 32 sampai 36. Di Taman Getsemani, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ketika Tuhan Yesus merasa hatinya begitu sedih, sebenarnya Tuhan Yesus bukan hanya memikirkan tentang penderitaan yang dia akan hadapi dan dia akan alami, tapi lebih daripada itu adalah Tuhan Yesus sedih karena dosa Anda dan saya. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu
lalu daripadanya. Dan ayat ke-36, ayat yang sangat merema di dalam pikiran saya beberapa waktu ini, yaitu kata Tuhan Yesus, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Sebuah teladan, sebuah contoh kehidupan yang kita bisa teladani ketika Tuhan Yesus menghadapi harga yang tidak harus dia bayar, yaitu harga yang seharusnya kita bayar. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Lalukanlah cawan ini daripadaku, namun bukan apa yang aku kehendaki, tapi apa yang kau kehendaki." Marilah mulai hari ini, ketika kita menikmati perjamuan kudus bersama, mari kita hidup bersama-sama, bukan lagi untuk diri kita sendiri, tapi untuk kehendak Tuhan. Mari saya ajak teman-teman, boleh sama-sama mengambil roti di atas kepala, angkat di atas kepala kita, dan mari kita sama-sama ucapkan rasa syukur kita, komitmen kita, dan tentunya pengorbanan Tuhan Yesus yang pernah ada di atas kayu salib. Mari kita peringati bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik dan setia di dalam hidup kami. Ketika kami mengangkat roti di atas kepala kami, maka ini menandakan bahwa kami sekali lagi memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kami tahu Engkau pernah mengalami kesedihan begitu mendalam oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Tapi hari ini, ketika kami sudah menjadi orang-orang muda yang percaya dengan Engkau, kami mau sekali lagi berkomitmen menaruh hati dan pikiran kami hanya untuk Engkau. Kami mau hidup untuk-Mu, kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama mengucap syukur dan kita sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat air atau jus atau teh yang ada di tangan kita, di atas kepala kita. Mari kita sama-sama sekali lagi mengucapkan syukur dan komitmen kita. Tuhan Yesus bersyukur untuk semua persekutuan yang intim bersama dengan Engkau, karena Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber kehidupan kami. Ketika kami berjalan bersama Engkau, kami melihat banyak kemuliaan, banyak kemenangan. Dan Tuhan, kami rindu untuk sekali lagi menikmati perjamuan kudus hari ini, sekalipun kami nggak melakukannya bersama-sama. Tapi kami melakukannya di rumah, di tempat kami masing-masing. Tapi kami percaya lawatan-Mu tetap nyata. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, dan kami bersyukur. Mari kita sama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita, dan kita menerima kasih dan urapan yang baru dari Tuhan. Receive the blessings. Terima segala berkat, kasih karunia dan sukacita damai sejahtera. Mulai hari ini, ketika engkau menghadapi banyak konflik, engkau akan tahu bagaimana harus menyingkapi dan meresponinya. Dan setiap buah-buah dari kerajaan sorga akan menjadi buah-buah roh yang berbuah lebat di dalam hidupmu. Penyertaan dan perkenanan Tuhan, kemurahan dan kebajikan Tuhan akan menyertai setiap langkahmu. Dan tentu jalan keluar masukmu akan Tuhan sertai, dan apapun yang kau perbuat akan Tuhan buat berhasil. Terima semua berkat yang mulia, berkat yang indah, berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus untuk hidupmu. Terima semua berkat yang mulia ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang diberkati hari ini sama-sama katakan amin, amin. God bless you.